Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para pengurus DKM Masjidil Rahman, wabil khusus Pini Sepuh Masjidil Rahman. Yang pertama Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sa'i, yang kedua Bapak Haji Arif Setiawan, Pak Haji Dendi, dan yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayah, memanjangkan umur beliau untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya hormati pula para ustadz, para asatidz, para haji, para jamaah. Insyaallah mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sudah melaksanakan ibadah mahdoh kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sanjungkan sholawat serta salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita juga termasuk pengikut yang setia hingga nanti di yaumil akhir akan dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, izinkan hari ini saya mencoba melakukan refleksi Bapak Ibu. Refleksi itu dimaknai bukan pijat memijat ya, kan ada pijat refleksi ya. Tapi refleksi itu merenung, berpikir dengan sungguh-sungguh apa yang sudah kita laksanakan. Saya akan memulainya dari yang kita lakukan tiap hari adalah sholat Bapak Ibu. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, ada berapa tumakninah di dalam sholat kita Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Berapa kali di dalam sholat itu kita melakukan tumakninah? Ada Bapak Ibu? Karena rukun sholat itu ada 17 Bapak Ibu. Ada yang mengatakannya 17, ada yang mengatakannya 13. Jangan sampai kita sholat tidak tahu hukumnya, tidak tahu ilmunya. Karena sesuatu yang tanpa ilmu akan ditolak Bapak Ibu. Iya, kita laksanakan sholat tiap hari tapi tidak tahu apa artinya itu. Seperti juga khutbah, rukun khutbah itu ada 5. Jangan sampai satu saja tidak ada maka tidak sah khutbahnya Bapak Ibu. Begitu juga sholat. Jadi saya tanya pada Bapak Ibu, ada berapa tumaninah di dalam sholat? Ada? Berapa? Ada 4 Bapak Ibu ya. Kapan tumaninah dilaksanakan? Saat yang pertama saat ruku. Hati-hati tuh saat ruku tuh. Ruku itu kan begini, Allahu Akbar ya. Nah, saat begini itu kita lakukan tumaninah. Ini saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan pada Bapak Ibu ya. Ini namanya juga refleksi. Jangan sampai gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gini, Allahu Akbar. Ini tidak ada tumaninah gitu Bapak Ibu ya. Ada yang ini Allahu Akbar, diam aja nggak baca apa-apa, tapi lama gitu. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah gitu ya. Itu boleh tidak Bapak Ibu? Tidak baca subhanallahil azim wa bihamdihi,
Tapi tumaninah. Tumaninah itu artinya berhenti sejenak, berhenti sesaat gitu. Jangan langsung begini. Jadi walaupun tidak membaca Subhana Rabbil Adzim wa bihamdi, itu asal berhenti sejenak itu sudah rukunnya sudah dilaksanakan. Hanya sunnahnya yang tidak dilaksanakan karena membaca Subhana Rabbil Adzim wa bihamdi adalah sunnah. Nah, yang kedua, saat kapan kita tumaninah, Bapak Ibu? Saat itidal. Itidal itu apa? Setelah ruku berdiri. Nah, jadi jangan setelah ruku berdiri langsung begini. Jadi berhenti dulu sejenak gitu ya. Baca samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd gitu ya, dan seterusnya. Nah, Robbananya itu juga sunnah, nggak dibaca juga tidak apa. Tapi kalau mau tertib, mau enak, mau berkomunikasi dengan Allahnya lama ya dibaca gitu. Dan jangan buru-buru juga. Yang ketiga, tumaninah itu saat sujud. Nah, sujud yang tumaninah itu yang bagaimana? Yang sujudnya enak tuh lama gitu. Dianjurkan juga membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ada bacaan lain silakan ya. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi paling tiga kali. Kalau enggak sekali juga enggak apa-apa. Tapi tumaninah gitu. Yang keempat, tumaninah itu pada saat duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud itu kita berdoa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu kalau bacanya begitu tartil lama Bapak Ibu. Rabbighfirli ya Allah, ampuni aku. Warhamni ya Allah, kasihani aku. Warjukni ya Allah, berikan rizki kepadaku. Warfa'ni, angkat derajatku. Wajburni, cukupkan kekuranganku. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'fu'ani, maafkan aku. Ketika kita baca itu lama-lama apa sebentar Bapak Ibu? Nah itu doa. Ketika ya Allah angkat derajatku, pasti Bapak Ibu memintanya dengan menghibah-hibah. Allah angkat derajatku ya Allah gitu. Bapak Ibu sudah merasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah merasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu? Ini jangan tidur. Ini kan refleksi kalau tidur tidak ada. Kita sudah merasa tidak diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Diangkat ya Allah, kita berdiri aja tegak Bapak Ibu. Coba kalau kita seperti hewan. Hewan itu tidak ada yang begini ya. Semuanya menghadap ke bawah. Namanya kambing, sapi, unta semuanya wajahnya ke bawah ke bumi. Tapi kalau kita begini, sungguh kita diciptakan dalam bentuk yang sempurna oleh Allah Subhanahu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi jangan lupa nanti summa raddadnahu asfala safilin. Kalau kita tidak merasa bahwa kita ini makhluk yang sangat sempurna, nanti Allah akan turunkan kita derajatnya paling rendah jadi aspal. Aspal itu lapisan paling bawah minyak Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita termasuk yang tidak merasa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, atas dasar tumaninah di dalam sholat itu ada 4. Maka ada imam yang setelah baca surah, misalnya surat pendeknya yang terakhir apa tadi ya? Yang dibaca Pak Ustaz. Waduha ya. Waduha walail sama wa rabbuka ma qalu. Nah, setelah amma rabbika fahadits. Langsung amma rabbika fahadits. Allahu akbar gitu ya. Ada imam yang suka begitu. Amma rabbika fahadits. Allahu akbar. Langsung gitu. Kenapa tidak berhenti sejenak? Amma rabbika fahadits, diam dulu sejenak. Lalu baru Allahu akbar. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Takut itu dihukumi tumanina. Karena di situ tidak ada tumanina Bapak Ibu. Jangan sampai salah.
takut dihukumi tumanina. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, tertib. Ini yang ke-17 atau yang ke-13. Tertib itu ya urut-urutannya ya dari mulai takbiratul ihram sampai salam gitu, tertib. Nah, coba kita baca lagi ya bersama-sama. Rukun sholat itu ada 13 atau 17. Kalau tumaninanya dianggap 1 jadi 13. Kalau tumaninanya dimunculan 4 jadi 17. Yang pertama apa Bapak Ibu? Jangan lupa berniat. Kalau sholat itu harus niat Bapak Ibu. Niat itu ditetapkan di dalam hati, diucapkan oleh lisan, diikuti dengan perbuatan. Itu niat. Jadi kalau mau sholat niat dulu mau sholat. Sholat apa? Harus saya sengaja sholat subuh gitu. Saya sengaja sholat zuhur kan gitu Bapak Ibu. Yang kedua apa Bapak Ibu? Allahu Akbar, apa namanya itu? Takbiratul ihram. Hati-hati, sholat nggak pakai takbiratul ihram ya nggak sah sholatnya. Karena kalau rukunnya tidak ada berarti tidak sah sholatnya. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga, nih gini nih, berdiri Bapak Ibu. Kalau mampu nih, kalau berdiri ada kalonya. Berdiri kalau mampu. Kalau tidak mampu gimana? Ya duduk. Kalau nggak mampu, ya berbaring. Kalau nggak mampu juga, ya disolatin gitu ya. Disolatin gitu ya. Itu ya. Keempat apa Bu? Keempat setelah berdiri, setelah membaca takbiratul ihram yang keempat baca apa? Al-Fatihah. Hati-hati, sholat tidak membaca surat Al-Fatihah tidak sah. Tapi kalau sholat tidak membaca surat-surat pendek nggak apa-apa. Tapi rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. Bagaimana kalau makmum baca surat Al-Fatihah apa tidak? Ya baca juga Bapak Ibu. Jadi ketika imam membaca surat pendek, kita baca Al-Fatihah. Jangan barengan gitu. Imam baca Al-Fatihah kita juga baca juga gitu. Ketika imam baca Al-Fatihah kita dengerin gitu. Dengerin ya. Pak, tapi suratnya pendek banget, cuma nun. Ada pendek banget. Nun, Allah Akbar, kemana baca surat Al-Fatihahnya ya? Nah, ada pendapat ulama bahwa membaca surat Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Jadi makmum ikut saja ya. Begitu Bapak Ibu ya. Yang berikut setelah Al-Fatihah, ruku. Nah, ruku ya. Ya, ruku itu seperti huruf L gitu ya, lurus gitu ya. Kemudian setelah ruku tadi sebuah tumanina ya, itidal. Kemudian sujud, duduk di antara dua sujud kan. Kemudian tasahud, membaca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah gitu. Ada tasahud awal. Kemudian ada tasahud akhir sambil duduk tuh. Duduk tasahud akhir. Dan jangan lupa di dalam sholat juga membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sholawatnya sholawat Nabi Muhammad dan sholawat kepada Nabi Ibrahim. Kemudian baca salam tuh. Salam yang pertama itu rukun Bapak Ibu. Tapi salam yang kedua bukan rukun. Jadi salam yang menengok kemana? Ke kanan atau ke kiri? Nah itu rukun itu. Kalau nggak ada salamnya ya nggak sah salatnya. Dan yang terakhir adalah tertib. Mari Bapak Ibu, walaupun sudah kita laksanakan, tapi ingat-ingat ini adalah rukun. Jangan-jangan nanti ditanya kita oleh anak kita, siapa apa rukun sholat, nggak tahu. Bisa dilaksanakan tiap hari, tapi tidak. Itu namanya verbalisme Bapak Ibu. Verbalisme itu tahu tapi tidak paham, mengerti tapi tidak paham. Mengerti nanti paham itu beda apa ya? Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu, refleksi terhadap yang sudah disampaikan oleh para ustadz kita ya. Kita mulai dari Ustadz Al-Maini Juhdi. Kemarin berbicara tentang apa Bapak Ibu Al-Maini Juhdi? Tentang Al-Maini tentang pemimpin Bapak Ibu. Kita ini adalah pemimpin, minimal pemimpin untuk diri sendiri Bapak Ibu. Setiap pemimpin itu akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu
wa taala. Kalau dipikir-pikir, jangankan memimpin orang lain, Bapak Ibu, memimpin diri sendiri aja susah. Maka Nabi Muhammad pernah ditanya oleh para sahabat setelah perang Badar atau perang Uhud waktu ya, ditanya. Itu perang yang sangat besar. Kata Nabi Muhammad, oh ini perang yang kecil. Masih ada nanti perang yang sangat besar. Tuh para sahabat kaget. Ini perang yang sangat besar aja kok disebut kecil. Tanya, kenapa? Perang apa lagi ya, wahai Rasulullah, yang paling besar? Kata Nabi, perang melawan hawa nafsu. Kan begitu tuh. Jadi Bapak Ibu, jangankan memimpin orang lain, memimpin diri kita sendiri aja sulit, Bapak Ibu. Ada di satu pemberitaan ya, ada gambar ya. Jadi orang sedang berlari, di dalam tubuhnya itu ikut setan. Jadi kita sesungguhnya itu ketika sedang berjalan, berlari, dikendalikan oleh setan. Ya Allah, kalau melihat begitu ngeri banget Bapak Ibu. Makanya kemarin saya waktu ada Pak Joko menyampaikan sabar dan ikhlas. Ya, betul ya? Sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Jangan-jangan pas sakaratul maut Bapak Ibu, mendekati sakaratul maut, itu setan datang. Pak Guntur, Anda kan dulu nyumbang jembatan itu. Wah, kalau nggak ada Anda itu jembatan nggak jadi. Itu setan ngomong gitu. Lalu hatinya, iya ya, ternyata saya berjasa. Hilang Bapak Ibu. Jadi setan itu sampai kiamat tidak akan ridho. Emang ridho kita ada di sini setan itu? Enggak Bapak Ibu. Setan itu musuh yang nyata, aduh mubin. Jadi sebenarnya musuh kita yang terbesar itulah setan. Karena setan itu masuk ke sendi-sendi kita, ke darah kita. Lari ke tangan, tangannya jahil. Lari ke mata, matanya jelalatan. Lari ke kaki, kakinya ingin jalan ke yang setan gitu loh Bapak Ibu. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu, orang yang sudah soleh diganggu solehnya itu. Orang yang jadi imam diganggu imamnya itu. Makanya aduh berat Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita terhindar dari godaan setan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Ustaz Reja menyampaikan apa yang disampaikan Ustaz Abdul, yaitu keutamaan Nabi Ibrahim. Ingat Bapak Ibu? Keutamaan Nabi Ibrahim ada 3 Bapak Ibu. Mengapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah? Karena ada 3 hal yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama, Nabi Ibrahim itu selalu mendahulukan. Nah, nanti jangan sampai duduk di sini nggak ada isinya Bapak lupa gitu ya. Nggak apa-apa, sudah dapat pahala juga sih, cuman daya ingat kita ini kadang-kadang terbatas juga gitu. Tapi diingatkan, Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang selalu mendahulukan perintah Allah. Bahkan disuruh menyembelih anaknya saja dia rela karena perintah Allah. Oh, kita termasuk yang begitu tidak Bapak Ibu? Kadang-kadang tanggung nih. As-salatu khairum minan naum. Apa jawaban kita? Tadi kan ada imam, muazin. Dia memanggil kita, as-salatu khairum minan naum. Apa jawaban kita Bapak Ibu? Ya? Sodakta wa barokta wa ana minas syahidin. Jawab. Kadang-kadang nanti aja tanggung. Kalau begitu artinya kita tidak mendahulukan perintah Allah. Nabi Ibrahim tidak begitu Bapak Ibu. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu tidak takut akan rizkinya Bapak Ibu. Kita takut tidak dengan rezeki kita? Kita diuji ya oleh Allah dengan ketakutan akan makanan. Akan apa tuh? Ada di dalam Quran Pak. Tentang makanan, anak, buah-buahan ya. Rasa takut itu. Nabi Ibrahim enggak. Begitu hartanya melimpah dipotong unta atau sapi atau apa banyak ribuan. Potong aja dibagikan.
Ditanya oleh sahabatnya, oleh teman-temannya, "Wahai Nabi Ibrahim, kenapa Anda memotong unta sebanyak itu?" Dia berkata, "Jangankan unta, kalau saya punya anak, saya sembelih, disuruh Allah, saya sembelih juga." Nah, atas dasar itu maka Allah mengujinya dengan memberi anak disuruh disembelih. Bener nggak tuh Nabi Ibrahim? Ternyata Nabi Ibrahim betul, begitu dikasih anak disuruh beli, sembelih juga. Gitu. Betul, bukan omongan kosong, tapi benar-benar. Jadi Nabi Ibrahim adalah Nabi yang tidak takut rizkinya, karena sudah diatur oleh Allah. Nah kalau kita, aduh, model saya nih Bapak Ibu, sudah ini tanggal berapa sekarang nih? 11. Kalau sudah tanggal sekian belum kelihatan hilal, aduh ngeri saya, wah besok beras saya masih ada enggak? Ternyata Bapak Ibu, ketakutan itu tidak beralasan, besoknya ada itu. Orang Indonesia itu aneh, kalau menghitung secara matematika itu tidak ketemu Bapak Ibu, tidak ketemu. Tapi ternyata cukup. Waktu saya gaji masih 35.000 cukup. Saya bisa ngontrak rumah, bisa ngirim ke kampung, bahkan di kampung bisa bikin rumah. Cuman 35.000 gaji saya. Cukup. Sekarang gaji saya puluhan juta juga cukup juga gitu. Jadi Bapak Ibu, ternyata gaji itu, rezeki itu jangan takut karena sudah diatur. Orang yang rezekinya dikit, pengeluarannya dikit. Orang yang rezekinya banyak, pengeluarannya banyak. Kenapa orang yang rezekinya banyak, pengeluarannya banyak? Karena gaya hidupnya juga berubah. Contoh, kalau kondangan misalnya dengan teman, biasanya 50.000. Kan biasa 50.000 gitu. Kalau jadi pejabat, kondangan 50.000 ya dia nyanyiin. Pejabat 50.000. Maka ketika kondangan paling enggak dia 100.000, 200.000 gitu, gaya hidupnya berubah. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu adalah, nah jadi yang pertama mendahulukan perintah Allah, yang kedua tidak takut akan rezekinya. Nah, yang ketiga itu Nabi Ibrahim tidak pernah makan kecuali bersama tamu. Nah ini alhamdulillah kita ya sama-sama makan ya. Artinya Pak, kita sudah meniru Nabi Ibrahim makan bersama gitu. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu makan di rumah sendirian atau bareng-bareng? Bareng-bareng sama keluarganya doang. Kirain saya lewat, oh ayo mampir sini, ayo makan gitu. Harusnya kalau mencontoh Nabi Ibrahim begitu, dia tidak makan kecuali bersama tamunya. Nah, Bapak Ibu, itu sekilas tentang refleksi selama kurang lebih 1 bulan saya mengikuti kajian Ahad ya di Masjid Darul Rahman. Mudah-mudahan Bapak Ibu begitu. Memang waktu itu kita dikritik oleh Pak Ustadz Albaini. Kalau bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu bawa kertas gitu, nulis gitu. Bahkan kalau nggak salah saya sudah minta ke Pak Haji Dendi, coba belikan tuh, beli buku tulis sama pulpennya, bagi aja seorang satu. Jadi ada bekasnya ketika ngaji itu, jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masih bagus Pak. Jadi gitu. Saya beli ini berapa? Ada 50 orang. Beli buku tulis saya 50, beli pulpennya 50, bagi. Ya, kalau mau dibawa pulang boleh, mau ditaruh di sini boleh, namain gitu. Menurut saya akan lebih bermanfaat ketimbang kita hanya mendengar. Memang kalau kajian Ahad begini tidak mungkin terlalu banyak ilmu yang disampaikan, tapi paling tidak menyangkut sedikit saja ya. Berarti Bapak Ibu, saya salut dengan almarhum Pak Bambang. Dia kalau ada ceramah dia nulis, kan bukunya ada ya? Ada itu. Pak Bambang itu kalau mendengar, walau dia jadi pembawa acara sambil nulis. Nah Bapak Ibu, ya ini kalian aja Pak Haji Dendi lah, mulai saat depan beli buku aja. Berapa sih buku? Beli buku, nanti berikan pada jamaah, sekalian pulpennya, sekalian kopinya. Nah, itu Bapak Ibu yang
saya sampaikan dari refleksi kajian Ahad beberapa minggu yang lalu. Nah, kita sekarang masuk ke refleksi yang khusus saya akan sampaikan pada pagi ini, kurang lebih sekitar 20 menitan lah ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, refleksi ini kalau kita ambil dari bahasa Arab itu namanya tafakur, Bapak Ibu. Tafakur pakai F, tafakur. Karena saya orang Sunda, kayaknya lihat tafakur gitu. Tafakur. Tafakur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya berpikir atau memikirkan. Nanti Bapak Ibu kita sama-sama coba bertafakur, berpikir atau memikirkan. Kira-kira bahasa yang lainnya apa tuh? Memikirkan, bahasa lainnya kira-kira apa? Merenungkan. Apalagi Bapak Ibu? Kalau sudah merenungkan apa kira-kira Pak Arif? Gini Kak, gini. Menimbang dengan sungguh-sungguh. Ini baik apa enggak, ini buruk apa gitu ya, menimbang. Itu bagian refleksi. Apalagi Bapak Ibu, ketika upacara kita suka tafakur, apa namanya? Pas upacara kita suka tafakur. Ada musiknya Pak, apa Pak Arif? Mengheningkan. Nah, mengheningkan cipta itu artinya disuruh mikir, suruh merenung gitu. Merenungkan siapa? Merenungkan jasa para pahlawan gitu. Mereka berkorban menggunakan senjata, nyawa segala macam. Saat upacara, peserta upacara suruh merenung, tapi nggak tahu apakah mereka sampai ke situ apa enggak gitu. Kadang-kadang suruh nunduk aja. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Nggak ada artinya itu kalau begitu. Padahal disuruh berpikir bagaimana para pejuang mempertahankan kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu, nama lain dari tafakur adalah refleksi yang tadi saya sampaikan. Sekarang kalau di sini ada Bapak Ibu guru, di belakang ada Bapak Ibu guru, setiap akhir pembelajaran guru tersebut harus memberi kesempatan refleksi ke murid-muridnya. Nah, nanti juga barangkali kita begitu, setelah selesai kajian, coba refleksi 5 menit. Nah, diendapkan, dipikirkan, direnungkan, apa sih yang tadi disampaikan, gitu. Bermanfaat apa tidak gitu. Nah, nanti hasilnya bisa kalimat, bisa gambar, bisa juga apa saja. Itu namanya hasil refleksi, hasil merenungkan, hasil memikirkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata kita disuruh berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ulil albab itu banyak. Ulil albab itu orang yang berpikir. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang berpikir? Nah, kita akan bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Saya mencoba menyampaikan risalah ini dari Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Mudah-mudahan beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, coba saya bacakan Qur'annya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal fikrata alal khamsah arjuhi fikratu fi ayatillah yatawalladu minha at-tauhid wal yakin. Wa fikratu fi la ilah yatawalladu minha al-mahabbah wa syukru. Wa fikratu fi waqtillah ta'ala yatawalladu minha al-haibah. Wa fikratu fi taksiri nafsi anit ta'ah ma'isa lillah ilahi yatawalladu minha al-haya. Itu kalau dibaca Arabnya Bapak Ibu. Apa terjemahannya Bapak Ibu? Sesungguhnya tafakur itu ada 5 macam Bapak Ibu. Nanti bisa kita refleksi ya minggu depan. Sesungguhnya tafakur itu ada 5 macam Bapak Ibu. Yang pertama, tafakur tentang ayat-ayat Allah. Dari mulai bismillah ya, alhamdulillah, ar-Rahman misalnya dalam Al-Fatihah. Kita memikirkan ayat itu. Maka ketika kita berpikir tentang ayat-ayat Allah, akan melahirkan tauhid dan yakin kepada Allah.
Ketika ada may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun kecil sebesar atom, maka akan kita dapatkan balasannya. Barang siapa kita berbuat kejahatan, kejelekan walaupun sebesar atom, kita juga akan mendapatkan balasannya. Coba kalau itu ditafakuri oleh kita, mau nggak kita ngumpetin sendal orang? Tapi kalau niatnya bercanda itu jadi mahabah, Pak. Tergantung niat. Kata Pak Arif, saya kan supaya cinta dengan sahabat saya. Jadi ada rasa guyon gitu. Gak apa-apa, yang penting yang satunya jangan tersinggung. Tapi kalau kita bersengaja, lalu orang yang disengajai itu tidak ridho terhadap kita, maka kita akan mendapat balasannya walaupun sebesar atom. Makanya dulu ketika kita jalan-jalan, misalnya di depan kita ada sampah, ada kerikil, apalagi Pak, misalnya ada apa paku gitu ya, atau tulang gitu yang mau disingkirkan, cuman membuang itu aja paku atau apa di pinggir jalan itu, pahalanya besar insya Allah. Karena sangat mungkin orang lain akan terkena paku itu. Dengan kita singkirkan, maka kita sudah berbuat kebajikan. Bapak Ibu ya, jadi jangan berpikir ini kan kecil gitu. Apalagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dari rumah mau masuk ke Masjid Darul Rahman, sudah bawa sesuatu di sakunya itu. Entah itu 1.000, entah itu 5.000 atau 10.000 atau 20.000. Niatkan, karena Pak bersedekah di pagi hari dan itu mudawamah kontinu, maka Allah akan mencintainya lebih dari sekedar. Saya atau niatkan, ya Allah, mudah-mudahan aku dapat rezeki gitu ya, akan aku masukkan tiap hari, kalau banyak ya banyak, kalau enggak iya 1.000, jadi seminggu 7.000 ya kan, masukin kotak di situ. Insya Allah Bapak Ibu, masjid kita akan harum. Nah ini disemprotin biasanya oleh Pak Adam. Pak Adamnya pulang, anaknya sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan anaknya sehat kembali. Saya lihat tuh kan disemprotin ini ya. Itu dari mana uangnya? Dari Bapak Ibu. Bahkan dulu toilet kita jadi toilet percontohan Bapak Ibu. Waktu dibangun pertama kali itu. Karena ada jamaah yang membawa pewangi, pengharum, ditaruh di toilet itu. Suatu saat ada orang luar ya, jamaah sholat di sini, terus wudhu di situ, dia ngeliatin kayak gini-gini ya. Ada apa Pak? Ini kok wangi banget, saya nyari apa ya gitu. Ternyata ada pewangi yang ditaruh di atas. Menurut beliau wanginya tidak kalah dengan yang di toilet yang di hotel. Luar biasa Bapak Ibu. Itu namanya kita menjamu jamaah masjid tamu Allah. Ini mah yang namanya masjid, coba toiletnya ya Allah udah karatan gitu ya. Kadang-kadang buang air besar nggak disiram. Mohon maaf nih, jangan ini ya. Makanya kemarin karena sudah jelek toiletnya kita ganti, perbaiki. Tapi apalah artinya kalau sudah diganti tidak dijaga Bapak Ibu. Jadi saya mengetuk hati para jamaah, tolong saling mengingatkan, dijaga bersama-sama. Ketika masjid kita dalam keadaan bersih, wangi, itu mengamalkan adopatu satru minal iman. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah ini kadang-kadang diucapkan tapi tidak dilaksanakan. Karena masjid itu milik bersama, ya kita jaga bersama-sama. Pak, saya tidak sempat menjaganya. Ya sudah, uang infaknya diperbanyak supaya DKM Masjid Darul Rahman mungkin ya, kalau memang ini tidak terurus oleh sendirian, ya kita cari 2 orang, 3 orang. Cuma sampai hari ini menurut laporan dari bendahara, jangankan membayar 3 orang, 2 orang, yang 1 orang aja sudah agak-agak berat Bapak Ibu. Makanya saya mengetuk hati jamaah, maka tolong
diisi kotak amalnya supaya masjid kita ini makin lama makin nyaman. Saya suka ngiri kalau sholat di masjid orang udah empuk ini, udah wangi gitu, bersih ya. Apaan ya masjid saya seperti itu. Ya Bapak Ibu, ini tanggung jawab bersama. Jadi yang pertama, tafakur tentang ayat-ayat Allah melahirkan tauhid dan yakin kepada Allah. Yakin kita akan mati Bapak Ibu. Ada nggak orang nggak mati? Ya Allah, kemarin kita masih bersama-sama, besoknya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nyangka? Ini jamaah kita ini juga kalau saya hitung-hitung yang duduk di sini-sini udah banyak yang hilang. Tapi karena patah tumbuh hilang berganti, sekarang walaupun yang lain hilang, numbuh lagi, jamaahnya ada lagi gitu ya. Yang lain gitu. Kan ada kelahiran, ada kematian kan begitu. Ternyata walaupun berpulang sebagiannya, tapi numbuh lagi juga sebagiannya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Makanya nih anak-anak kita generasinya itu nggak ada, cuma ada 3, mungkin ada yang duluan. Itulah tadi Bapak Ibu, jangankan saya mengajak orang, saya mengajak keluarga saya sendiri juga sulit. Ya. Makanya benar kata Agim itu, 3M. Mulai dari yang kecil-kecil. Mulai dari apa tuh? 3M, mulai dari yang kecil. Mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari sekarang juga Bapak Ibu. Setelah kita berbuat ternyata responnya nggak ada, gugur kewajiban kita Bapak Ibu. Saya sudah ciprat-cipratin air, sudah dipukul juga, masih ya Allah, ternyata memang hidayah itu milik Allah. Nah, tinggal berapa menit Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu, tafakur tentang nikmat Allah melahirkan rasa cinta dan syukur kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu, oh iya ya, nikmat Allah itu begitu banyak. Kalau kita pikirkan, kalau tidak, Bapak Ibu tidak merasa punya nikmat. Kalau tidak berpikir, tidak merenung, kita tidak merasa punya nikmat. Kapan nikmat itu terasa? Ketika kita diberikan ujian. Misalnya ketika bengek, ngak-ngik gitu ya. Lu pernah tuh waktu ada corona. Kenapa susah? Pakai oksigen, ternyata oksigen 1 tabung berapa Pak Japar? 20.000 ya. Kalau beli dengan tabungnya 1 juta, kalau yang gede berapa juta? Mahal ternyata oksigen itu Bapak Ibu. Lah kita yang menghirup oksigennya bebas, pernah merasakan nggak? Alhamdulillah ya Allah, nikmat banget ini oksigen gitu. Enggak. Kapan nikmat oksigen terasa? Ketika bengek. Jadi kalau kita tafakur tentang nikmat yang diterima oleh kita Bapak Ibu, waduh, rasa syukur kita ini akan banyak. Coba, ini pertanyaan jelek nih buat Bapak Ibu. Ada orang yang mau nggak matanya 1? Bukan mata, penglihatannya. Ada tidak orang yang mau penglihatannya 1 saja? Ada tidak Pak Jabat? Pak. Ada nggak Pak? Ada. Penglihatannya 1 aja. Ada tidak orang hanya Pak yang nggak apa-apa penglihatannya 1 aja? Ada nggak? Ada Bapak Ibu, orang yang buta. Ketika buta ditanya, ya Allah nggak apa-apa 1 aja gitu. Yang buta, kalau yang melek mah begini masa minta 1. Doa orang yang buta gitu, ya Allah nggak apa-apa saya dikasih 1 saja. Berarti nikmat penglihatan ini luar biasa Bapak Ibu. Ada orang yang dibawa ke Cicendo di Bandung gara-gara matanya bermasalah. Mata di sini penglihatan. Ada yang kena katarak. Katarak itu lama-lama ketutup ya kornea matanya, jadi airnya nggak jelas. Ini udah pada tua di sini ada. Alhamdulillah masih sehat ya Pak, masih melihat ya. Nah, alhamdulillah tuh. Tapi anak sekarang Bapak Ibu 10 atau 20 yang akan datang nggak tahu, karena sudah diracuni oleh HP Bapak Ibu.
Beruntung kita hidup pada zaman jebot, belum ada HP. Sekarang anak-anak kita 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, matanya akan bermasalah. Karena tiap hari dia melihat benda-benda yang sangat dekat. Menurut ilmu fisika, Bapak Ibu, kalau orang terlalu sering melihat dekat, maka dia tidak akan bisa melihat jauh. Kalau orang terlalu sering melihat yang jauh-jauh, maka dia tidak akan bisa melihat yang dekat. Kalau di kapal itu ada namanya jauh hari, jadi kerjaannya ngeropong, jauh hari Pak Arif. Itu yang namanya jauh hari, Bapak Ibu. Setelah selesai dari tugasnya, dia tidak bisa melihat benda-benda yang dekat. Jadi begini tuh nggak kelihatan. Sama juga yang terus-terusan melihat dekat begini, melihat jauhnya tidak bisa. Makanya di sekolah itu diatur, Bapak Ibu. Anak-anak itu digilir duduknya, kadang-kadang di depan, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di belakang, diatur. Bukan 1 tahun duduk belakang terus sebelah sana gitu. Coba bayangkan 40 orang duduknya di belakang sebelah sana setahun, maka tengkleng Bapak Ibu, dia nggak bisa lihat. Diatur, muter. Kalau kita di sini ada yang di sini terus, saya juga senangnya di situ. Harusnya muter gitu. Tapi kalau di masjid kayaknya enakan di situ ya, enakan menetap. Ini kekuasaan saya di sini. Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita harusnya dijauhkan dari HP. Saya juga susah itu, anak saya 4-4-nya main HP, Bapak Ibu. Ya Allah. Kalau tidak diingatkan, kadang-kadang sampai jam 1, sampai jam 2. Nah itu matanya situ punya kelelahan. Tapi dipaksa untuk, maka lama-lama ya akan sakit ya, matanya akan bermasalah. Dan kalau itu terjadi, maka berhasillah orang yang menciptakan HP. Sesungguhnya dia sudah memikirkan jauh-jauh hari bagaimana meracuni umat Islam itu dengan itu. Kalau Pak Jafar ngomongnya apa kemarin? Apa itu? Setan apa? Jadi hati-hati. HP itu aduh, apalagi isinya ya, HP-nya aja udah bermasalah. Jadi tafakur tentang nikmat Allah yang diberikan ke kita Bapak Ibu melahirkan mahabbah pada Allah dan syukur kepada Allah. Kalau kemarin Pak Joko mengatakan syukur dan sabar. Jadi ada riwayat juga Bapak Ibu, ada seorang sahabat menghadap Rasulullah, minta dicarikan jodoh. Kata Rasulullah, tapi kamu harus bersyukur ya kepada yang satu. Kepada yang lainnya kamu harus bersabar. Sanggup ya Rasul. Ternyata yang dibilang harus bersyukur itu karena si laki-laki itu ya wajahnya biasa saja gitu. Sedangkan yang sabar, si perempuan itu wajahnya cantik luar biasa gitu. Ketika dipertemukan, yang begini ini dikasih. Tapi karena ingat Rasulullah, ya sudah. Katanya laki-laki, alhamdulillah istriku cantik sekali. Kata yang perempuan, innalillah. Tapi dia tidak ngomong musibah gitu. Karena dipasangkan oleh Rasul kan nggak tahu yang namanya. Karena yang satu banyak yang syukur, yang satu banyak bersabar, dua-duanya masuk surga. Bagaimana nggak bersabar orang suaminya begitu? Bagaimana nggak bersyukur istrinya cantik kan begitu? Alhamdulillah istriku cantik gitu ya. Astagfirullahaladzim ya, astagfirullahaladzim, istriku jangan kenceng-kenceng Pak. Nah yang ketiga Bapak Ibu, tafakur tentang janji-janji Allah melahirkan rasa cinta kepada akhirat Bapak Ibu. Allah berjanji, ya kan? Allah juga mengancam. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerukan berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar, maka
orang itu akan mendapatkan keuntungan. Tuh Allah ngomong begitu. Kalau kita saling menyeru untuk berbuat baik, mencegah perbuatan yang mungkar, kita akan mendapat keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah itu. Jadi kalau Bapak Ibu ngajak saudara temannya, masjid-masjid, nah itu kan berbuat baik. Ada anak sedang ngelem, ngelem itu apa bukan? Ngelem itu menghirup lem gitu. Itu perbuatan mungkar kan? Maka kita akan mendapat keuntungan. Maka dengan janji Allah itu kita akan selalu berbuat. Ancaman Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wa talaqu min ba'di ma ja'akumul bayyinah wa ulaika lahum azabun azim itu. Dan kalau kita itu berselisih, berpecah belah gitu. Berselisih. Orang tentang kunut aja berselisih. Selesai sampai kiamat. Kunut aja dipersoalkan. Baca bismillah, sir dengan jar aja dipersoalkan. Memang sengaja itu dibuat begitu supaya berselisih, supaya berpecah belah. Gara-gara beda rukunnya bikin lagi masjid sebelahan gitu. Masjid dekat bikin masjid lagi dekat. Kalau di kampung ada masjid bikin masjid dirobohin Bapak Ibu. Di kampung itu masjid hanya satu di pusat kota. Di Tasik gitu ya Pak. Di Ciamis juga gitu Pak. Tapi karena sekarang itu masyarakat makin berkembang, kadang-kadang karena ngemuat ya bikin masjid lagi sih nggak apa-apa. Jangan deketan banget, itu jaraknya cuma 50 meter bikin lagi masjid di situ. Ya itu nggak bagus itu. Artinya sudah berpirko-pirko, berpecah belah gitu. Jadi ketika kita berpecah belah, apalagi tadi berselisih, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih Bapak Ibu. Hati makanya di Darul Rahman firqah-firqah itu nggak ada. Tentang sholat ada firqahnya ada. Tapi yang penting 17 rukunnya kan sama. Semua umat Islam sholat itu rukunnya 17, 13 sama. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu menemukan ada orang jadi imam sujudnya 3 kali gitu ya. Sujud Allahu Akbar, wow. Allahu Akbar, wow. Allahu Akbar. Nah kalau itu udah aneh itu jangan ikut. Iya kan? atau rukunya 4 kali gitu. Allahu Akbar sambil Allahu Akbar sambil ada yang 4 kali gitu Bapak Ibu ruku? Ada tidak yang 4 kali rukunya Bapak Ibu? Ada. Sholat apa tuh? Ada yang rukunya 4 kali. Ada sholat apa? Sholat tasbih. Ada. Jangan bilang nggak ada. Karena teman saya karena nggak tahu, akhirnya dia heboh sendiri. Dia sholat di masjid di satu kampung, pas pulang ke sekolah dicerita, bahwa ayo aneh saya sholat di sana, masa sujudnya 3 kali Pak, masa ada subuh sujudnya 3, iya saya ngerasain sendiri gitu. Rupanya imamnya baca surat yang wasjud waqtarib tuh, surat apa tuh? Wasjud waqtarib, Iqra, ya kan? Iqra kan? Setelah wajib tarif dia langsung duduk, langsung ruku gitu, langsung sujud. Setelah itu dia diri lagi gitu. Dia bilang, oh itu bukan 3 kali sujud kali, itu baca ayat sajdah kali, sujud itu sujud karena disuruh Allah, sajdah nama ayat sajdah. Emang ada? Ada, saya bilang. Cuman salahnya imamnya tidak memberitahu dulu. Gitu. Harusnya kalau mau begitu kasih tahu jamaahnya, barangkali jamaah itu ada yang awam. Nanti bilang, jadi akhirnya kalau tidak diberitahu dia merasa bingung, kasihan kan, lagi sholat mikir gitu kan. Tapi di Masjid Darul Rahman ada nggak itu Pak? Sholat habis baca ayat saja langsung sujud. Kalau ada juga nggak apa-apa, tapi ya kita harus tahu, kalau ngaji kan tahu gitu kan. Nggak tadi, ada sholat subuh sujudnya 3 kali gitu kan, nggak tahu. Nah Bapak Ibu yang berikut, Bapak Ibu, tafakur tentang ancaman Allah melahirkan sikap waspada terhadap perbuatan dosa. Tadi sudah dibahas, ada ancaman Allah Subhanahu wa taala di wala takunu kalladzina faqarabu min ba'di ma ja'ahum bainah wa ulaika lahum azabun.
banyak ayat-ayat tentang ancaman. Bahkan ada ketika kemarin kita Idul Adha sampai ada ancaman gini. Barang siapa yang punya uang untuk membeli hewan kurban pada tanggal 10, 11, 12, 13 punya kemampuan itu tapi tidak membelinya, maka jangan mendekati tempat sholatku. Itu kan namanya ancaman, Bapak. Punya uang, mampu beli kambing, tapi tidak beli, maka diancam, jangan mendekati tempat sholat. Itu ancaman. Atas dasar itu orang yang beriman akan selalu berupaya. Makanya DKM memfasilitasi Bapak Ibu supaya tidak diancam begitu, mendingan nabung dari sekarang. Mana Pak Teddy? Pak Teddy? Halo? Nah, Pak Teddy sudah membuka peluang namanya TSQ ya. Tabungan apa TSQ? Tabungan sunnah kurban itu. Silakan hitung aja kalau 12 bulan ya. Sekarang udah bulannya udah habis, bukan 12 lagi ya, udah Safar ya. Bulan apa sekarang? Muharram. Nah, tinggal 7 bulan. Kalau 3.500.000 dibagi 10 aja. Ya sebulan 350.000. Bisa Bapak Ibu 350.000 lewat TSQ yang dikelola oleh Masjid Darul Rahman. Sudah berapa orang Pak Atedi? Udah 5? 8. Berarti udah sapi 1 ya. Sapi kedua sudah 3 ya. 8. Sapi kedua baru 1. Sapi pertama sudah penuh 7 orang. Sapi yang kedua tinggal 1. Silakan jemaah berlomba-lomba dalam kebaikan. Diberi fasilitas supaya yang namanya uang belum tentu ada tiap saat Bapak Ibu, apalagi udah pensiun. Saya untung belum pensiun. Yang udah pensiun harus hati-hati ya mengelola keuangannya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, tafakur tentang kekurangan diri dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah akan melahirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholatnya sudah bagus belum? Sudah ditambah dengan qobliyah ba'diyah belum? Sudah ditambah dengan sholat sunat yang lain belum? Nah itu namanya, aduh Pak, boro-boro saya capek. Nah, karena kita itu punya keterbatasan di dalam beribadah kepada Allah, kita punya rasa malu pada Allah. Kita tidak, saya ini kan orang yang paling apa gitu. Itu sombong Bapak Ibu. Hati-hati setan bermain di situ. Jadi Bapak Ibu, sebagai kesimpulan atau katakanlah rangkuman, tafakur atau refleksi tentang diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 5 Bapak Ibu ya. Tafakur itu artinya memikirkan, berpikir, merenungkan. Karena begini Bapak Ibu, ada hadiah nih buat kita yang merenungkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, tidak ada ibadah yang pahalanya sepadan dengan tafakur. Berarti tafakur itu bagian dari ibadah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu merenungkan, memikirkan, itu bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita disuruh. Beberapa ulama ahli ma'rifat berkata, tafakur itu merupakan pelita hati. Jika tafakur hilang, hilang pula pelitanya. Jadi kalau orang-orang tidak pernah berpikir itu nggak ada cahayanya Bapak Ibu. Ya sholat aja gitu, nggak tahu di balik sholat itu apa gitu. Nah Bapak Ibu, menurut hadis riwayat Ibnu Hibban, diriwayatkan dari kitab Al-Uzmah itu, dia mengatakan tafakur yang sesaat hanya sejenak saja itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Coba. Mungkin ada yang, itu berlebihan. Faktanya begitu Bapak. Kalau kita tidak merenungkan, memikirkan ciptaan Allah, nikmat-nikmat Allah, ya nggak ada gunanya, tidak menembus ke hati kita Bapak Ibu. Ketika kita salat, kenapa sih Allahu Akbar?
Terhunjam enggak di hati kita. Kadang-kadang kok sholat garing gitu ya. Kalau anak sekarang tuh garing gitu. Makanya kalau kita sholatnya rame-rame berjamaah itu, apalagi ketika mengun walau bolin, amin. Coba sholat di Istiqlal itu. Aminnya bareng amin. Merinding bulu kuduk gitu ya Bapak Ibu. Apalagi yang di Mekah ya. Coba ajarin. Oh, ada aminnya nggak Pak di sana? Pakai amin nggak? Nggak di Arab kalau walau dolin amin nggak? Oh, karena ada yang nggak ada aminnya Pak. Amin. Or gitu, aminnya bareng. Ya Allah merinding. Coba kalau ini penuh. Kata Pak Asep, walau dolin amin bergema. Merinding bulu kuduk Bapak Ibu. Baru sedikit. Nanti di padang masar mulai itu. Makanya saya, Bapak Ibu, saya punya murid 1000. Lalu dibariskan di lapangan pakai baju putih ya. Terus sholat duha berjamaah itu. Itu ruku sujud kelihatan dari atas. Ya Allah, mirip, bukan mirip, saya belum pernah ke padang masar sih. Ya Allah, padang masar mungkin seperti itu gitu. Kelihatan putih lagi ruku. Lagi sujud. Ya Allah. Karena 1000, coba kalau 1.000.000 gitu kayak gitu. Ya Allah, luar biasa. Makanya memang berjamaah itu memantik kita untuk beribadah lebih nikmat gitu Bapak Ibu. Nah kalau sendirian ya sholat tahajud malam-malam gitu sendirian itu lebih nikmat juga karena tidak ada apa-apa gitu. Apalagi Senin gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi sebelum diakhiri. Ada 5 tafakur. Pertama tentang ayat-ayat Allah. Mentafakuri yang kedua tentang nikmat-nikmat Allah. Yang ketiga tentang janji-janji Allah. Yang keempat tentang ancaman Allah. Yang kelima tentang kekurangan diri kita. Insya Allah walaupun ini singkat bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berpikir tentang penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ini kita mengingatkan kita sampai yang dasar kita diingatkan oleh Muhammad syarat rukun sholat. Karena pentingnya Al-Fatihah, biasanya suka ada imam yang setelah baca Al-Fatihah dia berhenti sejenak. Itu bagaimana misalkan imam kita itu memberi kesempatan seperti ini. Itu jarang dilakukan karena mungkin ya tadi pengetahuan dasar kita masih sangat kurang gitu ya. Jadi mungkin ini perlu juga kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Yang kedua mungkin saya salah pengertian ya. Tadi dimaksud dengan kemungkinan itu waktu saya baca dulu. Jadi selain rukun yang tadi terakhir dikatakan dilakukan dengan tertib dan kemungkinan. Jadi pengertian saya kemungkinan itu semua gerakan itu ya cepat-cepat. Ternyata ini ada info baru bahwa yang perlu kemungkinan di 4 tempat tadi. Jadi selama ini pengertian saya ya semua dilakukan dengan kemungkinan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi ketika rukun itu pada yang tadi, yang sujud ya, yang ruku, yang duduk di antara 2 sujud, itu kan berhenti sejenak ya. Tumanina itu artinya berhenti sejenak. Kalau orang Sunda itu apa Pak? Itu enak gitu ya. Nah dalam yang lain tidak diberi nama tumanina, tapi tartil, misalnya baca Quran, tartil, apalagi Al-Fatihah ya, bacanya tartil itu ya nggak buru-buru, gitu. Tapi itu bukan disebut tumanina, tapi tartil. Waratilil Qur'ana tartil. Baca Quran tartil itu ya dengan mahrojnya, dengan tajwidnya gitu ya, itu tartil. Kalau Al-Fatihah itu tidak tartil karena merupakan rukun Pak. Kalau Al-Fatihahnya batal, tidak tartil, tidak baik, batal sholatnya. Hati-hati teman-teman yang barangkali saya sendiri
Kalau jadi imam takut Pak. Kalau ada yang lebih fase dari saya mendingan jadi makmum aja. Ya, tapi insya Allah karena kita juga ada pelajaran tasin ya, beberapa imam kita juga sudah belajar. Insya Allah kita berbaik sangka saja pada Allah. Mudah-mudahan, kalaupun ada kesalahan karena makmumnya barangkali lebih artinya pengetahuan tentang tasinnya lebih kurang dibandingkan imamnya, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak boleh itu ada orang yang lebih fase, lebih bagus, lalu kita jadi imam. Kita kan nggak tahu itu jemaah kita mana yang kadang-kadang disuruh maju juga nggak mau Pak Syef ya, gitu ya. Nah tentang ada imam yang setelah baca Al-Fatihah kan berdiri tidak buru-buru baca surat pendek ya. Nah, itu di kampung-kampung saya lihat banyak Pak. Termasuk di tempat saya di Ciamis itu kalau sudah baca Al-Fatihah dia diam sampai kira-kira jamaahnya itu membaca surat Al-Fatihahnya selesai belum, setelah itu baru dia baca surat ya. Tapi kan ada pendapat lain. Kalaupun tidak begitu karena berjamaah artinya semuanya sudah diserahkan kepada imam. Jadi silakan mau yang mana. Saya kira dua-duanya pasti punya dasar itu. Karena si imam berpikiran Al-Fatihah itu merupakan rukun. Nah kalau nggak dibaca berarti kurang rukunnya satu, maka dia beri kesempatan. Dasarnya ada itu. Itu Pak ya, mudah-mudahan. Dan memang ada di tempat-tempat, tapi ada juga yang tidak begitu. Bahkan kalau sholat taraweh itu karena diwasol gitu kan, sampai saya diberikan pelajaran oleh guru saya, Pak gimana sholat tarawehnya? Ya gini aja, yang penting jangan bareng. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, saya juga ikut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin, saya ikut Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya ketika imam selesai, saya juga selesai. Jadi diajarkan seperti itu supaya tidak ketinggalan gitu. Begitu Bapak Ibu ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, monggo Pak Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz usianya. Pertanyaannya masih menyambung terkait dengan rukun sholat Al-Fatihah. Makmum terutama yang jamaah. Kalau makmum itu kan sebenarnya ngikutin imam itu pada rakaat ke-1 ke-2 itu baru ketahuan ini imam kecepatannya berapa. Nah ini saya sering mengikuti jamaah jadi jamaah kadang-kadang agak takut di rakaat ketiga keempat. Kenapa kok berubah jadi surat tarawih? Oh jadi cepat gitu. Ya Fatihahnya kan kalau pertama kedua kan karena jahar. Nah jadi iramanya kan enak. Tapi kenapa pada rakaat ketiga keempat kok jadi surat tarawih? Karena kita sering melihat itu, mengalami kadang-kadang ada jamaah yang kaget gitu. Kita bisa melihat. Kadang-kadang kita baru sampai dia udah tunggu. Walaupun tadi disampaikan sudah ditanggung oleh imam, tapi kan namanya rasa itu kan nggak bisa dibohongi. Yang kedua juga masalah akhir-akhir kadang-kadang juga nggak tahu apakah hanya Allahumma sholli ala sayyidina salam atau sampai masyarakat itu wajib. Dan itu juga bikin kagok. Kan ya kalau yang itu kan sopir dan penumpang. Jangan gimana tuh bus. Saya kira itu mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, memang ketika imam membaca Quran, seyogianya ya bilangan waktunya gitu kan, bilangan waktunya sama maupun jahar atau sir gitu. Jangan ketika jahar itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim gitu ya. Ya nanti pas sir juga gitu, cuman nggak keluar aja bunyinya gitu. Yang Pak Guntur takut kok setelah sir itu kok jadi taraweh gitu.
Tapi imam di sini begitu Pak? Kayak enggak ya? Biasa aja Pak Asep ya, Pak Jolik ya. Jadi insya Allah imam kita membacanya mau dijaharkan atau disirkan, ya durasinya sama gitu ya. Kalau Al-Fatihah, kecuali surat pendeknya mungkin kita tidak bisa menebak. Ini baca, tapi kan rokaat ketiga keempat kan nggak baca surat pendek kan ya. Nah, hanya Al-Fatihah saja. Nah, yang berikutnya tadi tentang apa yang kedua Pak? Yang tahiyat. Karena rukunnya Pak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya. Kan baca sholawat tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah siapa? Mau sampai fil alamina innaka hamidum majid. Jadi ketika kita buru-buru, kita tidak banyak waktu, cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baca sholawat. Ya. Sholawat ke Nabi Ibrahimnya juga tidak dibaca juga tidak masalah. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan hanya Allahumma sholli ala Muhammad aja udah assalamualaikum. Yang penting membaca sholawat. Ya gitu Bapak Ibu ya. Itu rukunnya kan membaca sholawat. Tasawuf itu kan at-tahiyatul sampai sholawat itu. Bapak Ibu? Ibu ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jazakallahu khairan Ustaz pencerahan hari ini. Kalau membahas tentang sholat memang nggak ada dulu ya Pak, karena dasar sekali. Ini saya tanyakan, mungkin menyambung pertanyaan dari bapak-bapak sebelumnya. Untuk baca Al-Fatihah, seandainya imam baca surat pendek banget, nah kita memikirkan juga nggak keburu baca Al-Fatihah. Tadi Pak Ustadz bilang di panggung sama imam gitu ya Pak. Tapi kayaknya biasanya kita suka kurang afdol gitu di hari itu nggak baca Al-Fatihah. Saya pernah juga bertanya ada kenapa boleh kita mengikuti gitu pas imam Al-Fatihah ya kita di belakangnya ngikuti. Itu mungkin kalau nanti pencerahannya. Yang kedua mungkin ini cuma usulan ya Pak. Sekarang kan kita sebelumnya ada taksin di sini, dan sekarang taksin apa tuh berhenti gitu ya. Nah itu juga mungkin untuk para imam itu ini banget gitu ya, kayak perlu banget. Mungkin bagi kami juga yang masih belajar perlu banget. Mungkin bisa dipikirkan lagi Pak, diadakan lagi komunikasi. Itu aja mungkin saya Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tahsin, kalau tidak salah waktu itu Pak Asep pernah ngobrol ya. Ada buku tahsin ya Pak? Ada Pak? Belum ada ya? Sebenarnya Bapak Kiai Haji Raden itu di apa nih di masjid sebelah Istiqomah udah dicoba juga untuk dihadirkan ke sini Pak Jolik ya. Jadi sebenarnya kita lagi nyari, tapi kadang-kadang suka apa ya, mungkin ya namanya Ustadz apa Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir kan Ustadz harus ikhlas. Kalau emang Ustadz nggak makan gitu, kesininya nggak pakai bensin gitu. Ya kadang-kadang suka gini aja ya. Jauh-jauh hanya dikasih sebulan berapa gitu, kayaknya nggak sepadan gitu dengan ilmu yang diberikan. Tapi lagi-lagi kita juga ya punyanya itu gitu ya. Jadi ya keterbatasan itu yang menyebabkan kadang-kadang terhambat seperti itu ya. Mudah-mudahan saya mengetuk para jamaah, makanya tadi niatkan datang ke sini untuk memakmurkan Masjidil Rahman. Serupiah, 2 rupiah masukkan ke sana, insya Allah tidak ada uang itu oleh ketua masjid digunakan untuk pribadi, nggak ada. Jadi semuanya saya serahkan ke bendahara dikelola supaya masjid ini dalam keadaan baik gitu Bapak Ibu ya. Terutama peribadatannya berjalan dengan bagus. Nanti kita cari Bapak Ibu, silakan yang memang punya usulan atau ada guru
dilaporkan aja. Kok kita juga sudah nyari ternyata kan tanggapannya kan belum. Pak Haji Kiai Raden itu gimana Pak Haji Olik? Kiai Raden? Waktu ya. Jadi waktunya dia udah kesana sini gitu ya. Tapi barangkali ada teman yang mampunya dan jelas sanadnya, silakan didaftarkan ke pengurus DKM. Tentang tadi sholat yang baca Al-Fatihah tadi saya sampaikan ya. Kalau ibu khawatir tentang ini imam cepet banget, nggak apa-apa baca, yang penting jangan bareng aja gitu, atau mendahului malah. Jadi ketika imam baca Bismillah beberapa saat ikuti aja. Tapi kalau dengan yakin nanti saya nggak dengerin imamnya benar apa salah. Saya begini Bu, kalau kita tidak mendengarkan imam, terus imamnya salah, terus kita juga baca, tidak ada yang negur imam Bu. Jadi mestinya memang yang lebih baik dengerin aja. Takutnya ada yang kelewat gitu. Ini kadang-kadang yang depan, nah ini yang depan itu Bapak Ibu, jangan sok-sokan paling depan gitu Bapak Ibu. Jadi jemaah yang paling depan itu yang paling ngerti gitu loh. Yang paling kalau salah ini yang di belakang yang negor gitu. Yang depan. Jadi yang depan itu paham. Kalau imamnya nanti batal, kan ada pintu tuh belakang situ. Jadi imamnya keluar. Nah, yang di belakang itu maju gitu. Majunya juga jangan berapa kali lama, maju aja selangkah gitu. Yang penting beda dengan makmum. Coba kalau tidak punya pengetahuan tentang imam, makmum, terus di paling belakang, nanti imam batal, bengong gitu. Masa yang belakang maju gitu. Jadi saya minta pada jemaah masjid, jemaah Batu nih, yang disebut pemuda jemaah Batu gitu. Di sini jangan diambil oleh tamu kita. Ini tamu kita ke depan gitu, duduk paling depan. Kita yang paling belakang, jamaah yang ada di sini ya. Yang lain agak ke belakang gitu. Jadi ini kadang-kadang kosong itu. Maunya ke sebelah sini penuh, ke sebelah sini kosong. Ya, jadi saya mengimbau dari sekarang nih, teman-teman yang paham, tolong maju. Paling depan, dekat imam, gitu ya. Kalau besok masih dorong-dorongan juga, berarti pelajaran hari ini tidak ada efeknya buat kita, Bapak ya. Cukup ya Bu ya? Cukup Pak? Oh Pak Haji, silakan. Terima kasih Ustaz. Ada satu lagi. Tadi kalau dikatakan untuk menegur imam, alhamdulillah di masjid kita memang kompak. Kemarin aja kita ada sedikit mungkin lupa. Memang Bu, kalau kita sudah berdiri di depan imam sana itu berbagai macam perasaan. Ya kan? Ada semua pasti yang berdiri di imam itu pasti itu semua. Yang tadinya ayat kita apal blank misalnya. Maka beban itu berat ini karena saking kompaknya imam jemaah berulang begitu sholat semuanya semuanya itu saking sayangnya saya walaupun memang ada aturan-aturannya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz terkait dengan masalah tafakur. Salah satu di antara tafakur tadi kesimpulannya ada 5. Yang kelima yaitu tafakur terhadap kekurangan yang kita sendiri. Sampai sekarang saya masih tafakur terhadap, mungkin jangan jadi perdebatan juga di sini yang masir atau tidak segala macam ya sudah. Dalam pelaksanaan sholat sunnah, kalau saya memperhatikan ada sholat sunnah dilaksanakan baik pada maupun itu berdasarkan sholatnya itu lebih dari 2 rakaat. Di rakaat pertama dia berdiri di sini, rakaat kedua pindah ke sana, rakaat ketiga ada rakaat berapa yang sholat berikutnya pindah-pindah. Kira-kira di mana permasalahan? Kenapa masalah sudah pindah itu maksud saya. Jadi ini mungkin perlu saya sampai sekarang saya mandul terus di karena mungkin supaya penuh kelihatannya atau bagaimana saya itu. Pak Ustaz, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau rokaat ke-1 di sini, rokaat kedua di sini belum pernah saya lihat Pak. Enggak ini bercanda Pak Haji. Rokaat ke-1 di sini, rokaat pindah ke sini kan bergerak berapa kali itu ya. Mungkin yang dimaksudnya sholat pertama di sini, terus pindah ke sana, pindah ke sini. Itu pertanyaan mengapa kok begitu ya? Nah Bapak Ibu, saya juga pernah bertanya ke Ustadz kita almarhum
Oh begitu Pak Ustadz. Oh maksudnya supaya kita ini ada di mana-mana. Jadi tempat kita sholat kita itu banyak gitu. Di berbagai tempat, termasuk masjid ini bisa di sini, kadang-kadang di sana, kadang-kadang di sana, kadang-kadang jangan di sini terus-terusan. Jadi supaya kita di dunia itu tempat sholatnya itu banyak gitu. Bukan hanya di satu tempat gitu. Itu jawaban yang Pak Guru sampaikan ke saya dan saya sampaikan ke Pak Jari. Jadi memang dari dulu kita Pak Jemaat saya ya gitu ya, kalau sholat sini pindah ke sini. Kadang-kadang geser gitu ya. Iya, iya geser ya. Dari sini geser ya. Tapi kalau yang gesernya ya itu tujuannya Pak. Jadi memperbanyak tempat kita bersujud pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya. Maka kalau perbandingan itu seperti itu tentunya kan juga harus didukung dengan dalil. Ya. Yang sampai nanti ada doktrin, ada dokumen dan akhirnya nggak ada. Kemudian mungkin ada dasar hukum kita sehingga di luar muslim nanti akan menimbulkan pertanyaan. Salah satu contohnya, kenapa sih kita ke Ka'bah itu sikon di mana ya? Makanya kalau orang kafir itu mengatakan bahwa kita itu dibilang menyembah batu. Kalau gara-garanya kita jelaskannya. Ini seperti itu dasar hukumnya harus kita ketahui. Apa dalam Al-Quran atau dalam hadis kita seperti itu. Ya. Untuk dasarnya memang saya belum dapat ya. Tapi saya melihat dari para pendahulu kita ya, para guru saya juga termasuk begitu. Jadi kalau sholat itu misalnya dari sholat qobliyah ya, badiah, terus mau melanjutkan dengan sholat witir gitu, bisa bergeser itu. Cuman saya waktu itu tidak bertanya dasarnya. Mungkin Pak Haji Mat saya bisa menjelaskan Pak. Ada dalilnya nggak Pak? Jumhur ulama ya. Jadi itu kalau jumhur ulama artinya ulama yang banyak itu melakukan seperti itu. Dan dilihat oleh banyak orang, dan kita kan namanya jamaah mengikut, begitu gurunya melakukan itu kita ikuti. Cuman ketika saya kecil itu saya tidak kritis Pak, Pak kenapa begitu? Kadang-kadang dengan guru itu kita gimana ya, takdim banget gitu, takutnya kamu nanya mulu gitu. Jadi biasanya santri-santri itu Pak tidak terlalu banyak bicara, dia ngeliatin aja apa yang gurunya lakukan, itulah. Makanya sampai sekarang itu ketika kita dewasa terjadi perdebatan. Karena apa? Si murid itu jarang kritis kepada gurunya. Ketika saya diajarkan doa iftitah, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, subhanallahi bukrata wasila, sampai hari ini saya lakukan itu. Padahal ada doa iftitah yang lain dan guru saya tidak pernah mengajarkan yang lain itu. Nah, kapan kita dapat? Setelah kita dewasa, setelah kita besar, setelah kita banyak belajar dari yang lain. Akhirnya kita jadi, istilahnya jadi apa namanya? Bijaksana kan, bijak sini. Coba kalau kita bertanya, "Loh, guru saya ngajarinya begini." Ya kan ada pendapat lain gitu. Nah, sayangnya guru-guru kita itu zaman dulu juga kalau ngajarin A ya A saja terus ya. Tujuannya sih banyak Pak, supaya anak itu tidak terlalu banyak berpikir ya. Tidak berlanjut hafalan supaya lurus gitu. Iya kita terima Pak. Nanti setelah besar, setelah tua, dia akan menemukan sendiri. Karena dia akan mendapatkan sosialisasi, interaksi dengan masyarakat yang lain. Lomba bait ini, karena ada yang dakwah kita kayak gitu. Termasuk ruku juga ada subhanallah wa bihamdi, ada yang lain. Kan gitu. Itu Pak Jarif ya. Jadi untuk dasarnya kita nanti cari bersama-sama. Untuk hari ini memang saya juga tidak menemukan itu, tapi jumhur ulama melakukan seperti itu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya soal sholat rawatib qobliyah dan badiah. Saya mohon pencerahannya karena dulu saya pernah dengar atau pernah tahu kalau qobliyah itu ada 12 rakaat keseluruhannya
dari subuh sampai ke isya. Nah, belakangan ini saya kok jadi agak keraguan seperti kalau subuh kan sebelumnya, ya. Terus kalau zuhur ada dulu 2 rakaat sebelum dan sesudah. Tapi saya pernah baca atau dengar 4 rakaat, jadi 2 rakaat sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Terus yang asar itu dulu saya dibilang nggak boleh sebelum asar, maksudnya kopiah. Nah, setelah asar juga nggak boleh. Badiah. Nggak boleh. Jadi sesudah. Jadi rukunnya itu semuanya ada 12 katanya itu namanya. Jadi saya jadi antara gimana ya? Saya ikutin yang mana gitu yang benar. Jadi mohon pencerahannya Pak Ustaz. Dan kedua maaf, ini misalnya kita telat, misalnya imamnya sudah mau sholat, terus kita nggak sempat sholat qobliyah subuh atau apa gitu, terus katanya Nabi Muhammad pernah menyatakan kalau kita udah terbiasa qobliyah, kalau telat, nanti setelah subuh kita boleh sholat qobliyahnya dengan yang qobliyah tapi gitu, tapi bukan ba'diyah gitu. Udah. Bapak Ibu, sholat sunnah itu ada yang muakkadah, ada yang tidak gitu ya. Jadi yang muakkadah itu sangat dianjurkan, ada yang tidak. Yang jelas gini aja Bu, jangan sampai Bapak Ibu setelah sholat asar ada sholat badiah asar, itu jangan. Ya, tidak ada badiah asar, tidak ada badiah subuh. Ya, bahkan sholat subuh itu yang qobliyahnya ada 2 nama, ada sholat fajar, ada sholat qobliyah subuh gitu. Jadi nggak usah diperdebatkan itu, yang penting mana, mau sholat fajr silakan, mau sholat qobliyah subuh juga silakan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ngitung aja, subuh itu yang muakkadahnya 2 gitu. Habis subuh kan nggak ada. Nah, habis asar nggak ada ya. Nah, yang kadang-kadang jadi perdebatan itu yang sholat maghrib itu. Sebelum maghrib, kalau setelah maghribnya kan ada ya. Nah, sebelum maghrib jadi ada perdebatan. Jadi masalah jumlahnya Bapak Ibu tidak usah diperdebatkan, nanti dikaji lagi. Yang penting Ibu Bapak laksanakan saja. Dan tentu kalau saya jelaskan nanti juga menimbulkan, karena ada beberapa pendapat tentang itu. Ya, tadi yang ngomong 12, ada berapa? Ya memang ada yang menghitung, mungkin ada yang muakkadah dengan tidak muakkadahnya dihitung. Yang jelas setelah sholat asar tidak ada ba'diyah. Setelah sholat subuh tidak ada ba'diyah. Kalau sebelum maghrib itu masih perdebatan. Ya, itu aja Bapak Ibu ya dasarnya. Nanti untuk fikih ini karena ada fikihnya sendiri bisa dibahas. Masih Bu ya? Yang subuh tinggal. Iya, karena sudah biasa melaksanakan itu diberikan rukhsah begitu ya. Karena sudah melaksanakan, sama seperti ini Bapak Ibu, sholat witir. Nah, khawatir witir itu kalau tidur bangunnya ke subuhan, maka para jumhur ulama juga melaksanakan witirnya setelah sholat isya. Itu kan seperti itu, karena kekhawatiran aja. Ya kalau misalnya Bapak Ibu sholat subuh aja, sholat subuh, terus bangunnya kesiangan, jam 7 baru bangun, belum sholat subuh. Ya sholat, begitu bangun langsung sholat subuh, itu nggak ada masalah, nama rukhsah. Tapi jangan terus-terusan, itu namanya kebiasaan. Begitu Bapak. Ya gitu Bu ya. Ya Pak. Cukup ya. Cukup Ustaz. Ada aja. Pak Ustaz Malik. Monggo Pak Haji.
Ya, oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sholat, sholat maupun sholat refresh kembali buat kita. Ini melanjuti pertanyaan ibu tadi mengenai tahsin, penting ibu ya. Dulu memang pernah kita belajar tahsin di sini oleh Ustaz Raden. Mereka itu memang guru tetap di Istiqomah. Sampai sekarang pun dia masih ngajar. Karena waktunya dulu memang bentrok, kita cuma dikasih dulu dari Istiqomah cuma minggu pertama aja waktu itu. Karena memang dia guru tetap di Istiqomah dan mereka berharap dia ngajar di sini, jemaah kita bisa belajar di sana nantinya kalau memang ibunya berniat, jemaah kita berniat. Maksudnya gitu, maksud daripada memang kita ya artinya kalau belajar Al-Quran memang kita cari guru-guru yang tahsin itu yang bersanad. Artinya bersanad itu mereka bersambung kepada Rasulullah SAW belajar Al-Quran. Mereka punya guru, gurunya belajar lagi gurunya belajar terus kepada Rasulullah. Nah itu jangan kita belajar di YouTube, itu belajar di YouTube untuk guru-guru yang bersanad itu memang lebih bagus. Dan saya juga minta kepada jemaah sekalian, kalau memang kita ada guru-guru yang bersanad, ya silakan aja diajukan kepada ketua yang kita Pak Wahyu agar kita bisa terus belajar tahsin. Memang itu penting belajar tahsin. Apalagi di sini kita yang sebagai imam, ya memang semuanya juga makmum pun juga Belajar. tahsin. Begitu kiranya nanti kalau ada daripada jemaah sekalian yang mempunyai guru-guru kenalan tahsin, silakan aja karena memang Ustaz tadi itu waktunya penuh full ya. Jadi dia al-hafiz dia itu memang dia habis 30 juz, makanya dulu kita dipilih aja itu. Jadi silakan kepada ibu atau bapak yang mempunyai kenalan untuk tahsin silakan. Malam juga dulu pernah kita belajar ya sama Ustaz saya Dari Bima. Iya, Ustaz Ansor. Nah, terus juga dia juga nggak bisa karena bentrok ada apa nggak tahu juga. Jadi sekarang memang vakum untuk belajar tahsin. Ya demikian jadi untuk itu mohon maaf kalau memang nanti kita ada tahsin bisa kita lanjutkan. Ya dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tambahan Bapak Ibu sesuai dengan yang disampaikan Ustadz Khalid bahwa hati-hati ketika kita menyekolahkan anak juga untuk hafiz Quran ya. Jadi ada banyak sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz itu banyak Bapak Ibu. Tapi cari sekolah tahfiz yang bersanad juga. Tidak ada yang hafalan Quran tapi tidak ada sanadnya gitu Bapak Ibu. Hati-hati. Cari. Sekarang itu tipu daya manusia itu luar biasa ya. Dibungkus demikian rupa, terkecoh, terpesona masuk. Bapak itu nih contoh nih Radio Roja. Bapak Ibu pernah dengar Radio Roja? Itu Wahabi. Ya. Ada yang Syiah gitu. Hati-hati Bapak Ibu sekarang dunia itu makin dekat kiamat ya. Kalau kita tidak punya pegangan yang kuat, tidak punya guru yang kuat, juga bisa terpengaruh. Jadi kalau disebut dajjal, hati-hati. Dajjal itu jangan-jangan ya terjemahannya ya apapun yang menyebabkan jadi sesat, jadi mengikuti ajaran itu dajjal. Makanya setelah sholat kita baca meminta fil mahyaya wa mamati wa meminta fil masihid dajjal. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah dan kita telah laksanakan kajian tersebut pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan
Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tutup saja dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Wafu'anna ya karim, wafu'anna ya rahman, wafu'anna ya rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari, Allahumma afina fi qabri. Dawa biha subhanallah wa tayyatun biha salam wa akhiruhu alhamdulillahi rabbil alamin. Yang